Terlebih dahulu saya persilahkan untuk memimpin doa kepada ketua kelas Mas Daniel. Silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Daniel Ramadan hadir. Faizal Al-Farisi, Fariqur Rahman, Andika Persoalan, Mofdadil, Rahmat Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengevaluasi manajemen bandwidth dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Namun sebelum kita belajar lebih jauh tentang mengevaluasi manajemen bandwidth dan konfigurasinya, di sini saya punya sebuah video, di mana video ini merupakan video pengantar untuk kita belajar tentang manajemen bandwidth dan mengkonfigurasinya. Silahkan kalian perhatikan. Video ini merupakan video pengantar agar kalian itu lebih kenal, paham dengan apa itu bandwidth. Silahkan diperhatikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bandwidth. Dalam video ini yang akan kita bahas pengertian bandwidth, yang kedua adalah fungsi bandwidth, dan yang ketiga adalah jenis-jenis bandwidth. Apa sih itu bandwidth? Jadi pada kehidupan sehari-hari, ketika kita berselancar di lautan internet, mencari artikel, download video, musik, ataupun hal-hal lainnya di internet, kita seringkali mengenal istilah bandwidth. Nah, sebenarnya apa sih bandwidth ini? Jadi, bandwidth ini adalah ukuran dari data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit per detik, atau yang biasa disebut bit per second. Maka semakin besar bandwidth sebuah koneksi, maka semakin cepat koneksi internet. Dan jenis bandwidth, terdapat dua jenis bandwidth. Yang pertama adalah bandwidth analog. Nah, bandwidth analog ini fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan hanyalah satuan hitungnya menggunakan hertz. Kemudian jenis bandwidth kedua adalah bandwidth digital. Nah, satuan hitung dari data yang ditransfer adalah dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel. Demikian pembahasan tentang bandwidth. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu merupakan video pengantar untuk kita untuk memahami manajemen bandwidth dan konfigurasinya. Nah, kemudian setelah kalian melihat video pengantar tentang manajemen bandwidth tadi, ya, di sini untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah mendapatkan materi manajemen bandwidth, peserta didik dapat menjelaskan konsep manajemen bandwidth dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui analisa pemecahan masalah, ya, pemecahan masalah, peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi manajemen bandwidth. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dengan ujung kerja peserta didik itu mampu melakukan konfigurasi manajemen bandwidth. Jadi nanti pada akhirnya adalah kalian itu akan mendiskusikan sebuah masalah, kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan oleh kelompok kalian. Paham ya? Oke. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan kalian, di sini
saya punya sebuah pertanyaan. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan ini melalui menti.com. Ya, silahkan kalian masuk terlebih dahulu, masuk ke web menti.com. Kemudian setelah kalian masuk ke menti.com, nanti akan minta sebuah kode. Nah, untuk kodenya silahkan lihat di depan layar. Oke, sudah minta kode semuanya? Ya. Oke. Kalau sudah minta kode, silakan kalian masukkan kodenya 32. Silakan bisa lihat di depan 32973365. Nanti akan muncul pertanyaan, mengapa bandwidth penting dalam koneksi internet? Oke. Jadi mengapa bandwidth itu penting pada koneksi internet? Oke, sudah masuk agar stabil. Iya, semuanya sudah stabil. Oke. Ada lagi? Oke, kecepatannya merata. Ada lagi? Kecepatannya merata. Oke, sip. Ada lagi? Mempercepat transfer data. Oke, bagus. Sudah cukup? Sudah ya? Oke, sip, bagus. Terima kasih. Di sini ada 7 respon ya, yang menjawab tentang mengapa bandwidth itu penting dalam koneksi internet. Ya. Jadi jawaban kalian sudah banyak menunjukkan apa sih manfaat, apa sih pentingnya bandwidth itu pada koneksi internet. Ya, karena yang kita tahu kalau kita punya fasilitas internet atau kita itu berlangganan internet di rumah kita, pasti yang ditawarkan pertama kali adalah mau yang berapa bandwidthnya, mau yang paket berapa bandwidthnya. Nah, itu merupakan salah satu penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh customer ISP atau Internet Service Provider. Ini biasanya kalau kita di daerah sini kan ada IndiHome ya, miliknya Telkom, ada miliknya PLN juga, ada macam-macam lah pokoknya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya adalah setelah kalian melihat video pengantar, kemudian kalian sudah bisa merespon, menjawab apa sih pentingnya bandwidth di internet ya, dengan melalui menti.com. Saya persilahkan, mungkin kalian masih ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Mas Faisal Al-Farisi. Apakah semua perangkat jaringan bisa dikonfigurasi untuk manajemen bandwidth, Pak? Oke, pertanyaannya ya, perhatikan. Ini pertanyaannya cukup bagus ya teman-teman. Apakah semua perangkat jaringan itu bisa digunakan untuk manajemen bandwidth? Nah, kalau kita lihat contoh halnya, di sini kan ada perangkat access point itu ya, sebelah timur. Semua perangkat jaringan itu tergantung dari fitur atau fasilitas menu yang ada pada perangkat jaringannya. Kalau seumpamanya yang kita miliki di lab sini TP-Link, jika TP-Link ini ada menu atau fitur ya, yang bisa mengatur kecepatan internet, maka perangkat itu bisa untuk manajemen bandwidth. Jadi intinya adalah semua perangkat jaringan itu ada yang bisa untuk manajemen bandwidth, ada yang tidak bisa untuk manajemen bandwidth. Jadi tergantung dari konfigurasi sama tergantung dari menu yang disediakan pada perangkatnya tersebut. Selanjutnya untuk kalian, saya di sini punya sebuah studi kasus ya. Jadi untuk meningkatkan atau untuk menambah pengetahuan kalian tentang manajemen bandwidth, di sini saya punya sebuah studi kasus ya, sebuah masalah yang nantinya kalian bisa kalian pecahkan di kelompok kalian masing-masing ya. Studi kasus ini nantinya akan kalian pecahkan bersama kelompok kalian ya, untuk mencari solusi bagaimana sih cara memecahkan sebuah studi kasus. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Skenario-nya adalah ya,
pada ruang server sekolah itu terdapat bandwidth sebesar 100 Mbps. Kepala sekolah menginginkan bandwidth tersebut terbagi secara merata di 5 ruang dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada 5 ruang yang mau dibagi rata untuk bandwidthnya. Ruang pertama adalah ruang guru dengan kecepatannya itu 20 Mbps. Kemudian ruang 2 itu ada ruang tata usaha, itu kecepatannya 20 Mbps juga. Kemudian ruang ketiga itu adalah ruang lab. Selanjutnya sebelum kita menyelesaikan studi kasus, ya, sebelum kalian berkumpul dalam satu kelompok, silahkan kalian download terlebih dahulu materi, ya, dan ajar dan LKPD yang sudah saya share di grup WA, ya, linknya saya taruh di Google Drive. Silahkan kalian akses dulu di Google Drive materi dan LKPD kelompoknya. Silahkan kalian akses di Google Drive. Untuk linknya sudah saya share di grup WA. Sudah ya? Oke, bagus. Nah, di sini sebelum kalian menyelesaikan studi kasus, kemudian sebelum kalian berkumpul dalam kelompok nanti, saya jelaskan dulu sedikit materi ajar di kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengenai tentang bandwidth, ya, tentang bandwidth. Yang kalian lihat di depan, silakan perhatikan di depan, ya. Ini sebenarnya penguatan dari video yang tadi, ya, dari video yang tadi. Jadi yang video tadi itu pada waktu kalian lihat video pengantar tadi tentang manajemen bandwidth. Nah, di sini untuk materi ajarnya adalah pertama adalah tentang pengertian bandwidth. Bandwidth, ya, merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet supaya dilewati oleh trafik paket data dengan maksimal tertentu. Oke, jadi sekarang tugas kalian adalah akan saya bentuk sebuah kelompok, ya, akan saya bentuk sebuah kelompok yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, terdiri dari 5 siswa. Di sini ada 14 karena satu tadi sakit, ya. Jadi 14 yang cewek nanti langsung jadi satu kelompok saja, ya. Oke, saya tentukan dulu kelompok 1 siapa saja, silakan diperhatikan. Untuk kelompok 1 anggotanya ada Daniel Ramadan, Faizal Al-Farizi, Holipur Rahman, Ardian Zainullah. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini saja, kelompok 2 di sana, kelompok 3 yang cewek di sini. Silakan membentuk kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2 di sana. Bentuknya ke belakang saja, bentuknya ke belakang. Depan 2, yang 3 belakang. Depan 2. Boleh ibu di bawah, kamu sih. Nah, sip, nah, 3. Oke, yang cewek, ya ada 2, yang belum tahu apa, juga kayak ini, mana itu kelompok. Atau depan 3, belakang 1 dan 4. Pokoknya beda bentuk kelompoknya. Ya sudah, oh bilang ya apa? Iya, dua lebih ada, ya. Silakan kalian berdiskusi, ya. Tugas nantinya adalah silakan kalian berdiskusi, ya, mencari referensi, mencari bagaimana solusinya memecahkan sebuah masalah yang sudah saya berikan. Jadi saya ulangi lagi, untuk studi kasusnya adalah pertama, kalian itu disuruh mencari apa? Infrastruktur. Bagaimana caranya nanti membagi bandwidth yang benar, sekalian buatkan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah
menuliskan langkah-langkah. Bagaimana sih langkah-langkah untuk manajemen bandwidth-nya? Silakan kalian diskusi berkelompok, ya. Silakan diskusi berkelompok untuk memecahkan sebuah studi kasus atau sebuah studi masalah. Dipersilakan. Di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai studi kasus yang telah saya berikan. Cuma di sini sebelum kalian melanjutkan diskusi, ya, saya akan menentukan tugas pokok dari masing-masing anggota di sini. Yang pertama adalah untuk yang menjadi sebagai narasumber. Di sini Mas Daniel sama Mas Andika. Ini narasumber 1 sama narasumber 2. Kemudian untuk MC-nya, pembawa acaranya nanti Mas Alvin, moderatornya itu Mas Ardian, dan yang terakhir moderator untuk kegiatan diskusi ini presentasi ini itu Mas Afdal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini narasumber 1 yaitu Mas Daniel dan narasumber 2 Andika dan moderator Ardian, penulis Afdan dan Siasi sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kita membuat topologi jaringan. Di sini ada 5 klien. Pertama, ruang guru, kedua ruang TU, ketiga ruang lab, keempat ruang kelas sekolah, kelima ruang aula. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 2, kelompok 1 sama kelompok 3, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, dari Ya, kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Baik, silakan untuk kelompok 1. Untuk melakukan konfigurasi manajemen bandwidth pada router mikrotik, apakah hanya ada pada menu QoS? Terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 1.
kelompok kami untuk konfigurasi bandwidth kami menggunakan menu iOS saja dengan target interface mana yang akan dibatasi kecepatan internetnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Silakan, ada yang menanggapi kelompok lain? Saya Pak dari kelompok 3 ingin menanggapi. Oke, silakan. Silakan untuk kelompok 3. Jadi pada hasil diskusi kami di kelompok 3, untuk manajemen bandwidth sebenarnya bisa menggunakan menu user profile. Pada konfigurasi hotspot hanya saja pada menu ini mampu membatasi kecepatan internet berdasarkan user login. Cukup. Terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapannya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Oke. Oke, dari kelompok 3, silakan. Silakan untuk kelompok 3. Bagaimana cara mengetahui bandwidth internet yang kita miliki? Terima kasih atas pertanyaannya. Hanya berdua untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan ditanggapi kelompok pertanyaan kelompok 3. Untuk mengetahui bandwidth internet yang kita miliki bisa dengan cara cek melalui website fast.com atau melalui web sejenisnya seperti speedtest.net. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah cukup ya? Oke, silakan kembali ke kelompoknya lagi. Oke, bagus. Dari kelompok 2 di sini yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya itu cukup bagus untuk presentasinya melalui media presentasi di sini PowerPoint, menggambarkan sebuah topologi dan menggambarkan langkah-langkah bagaimana caranya manajemen bandwidth. Kemudian tanggapan dari kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 1 juga itu membuat kegiatan diskusi berjalan dengan interaktif. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 1 dan 3. Oke, terima kasih. Jadi semua kelompok di sini semuanya aktif memberikan tanggapan maupun memberikan respon kepada kelompok 2 melalui pertanyaan dan tanggapan-tanggapan. Mungkin di sini ada dari salah satu kelompok yang bisa memberikan kesimpulan, ya, memberikan kesimpulan dari kegiatan diskusi. Dipersilakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Pak. Silakan Mbak Inani. Dari kelompok 3 untuk menyimpulkan diskusi tadi. Oke, silakan dari kelompok 3. Perhatikan kelompok lain untuk kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal untuk jalur komunikasi guna melakukan proses pengiriman dan juga penerimaan data hanya dalam hitungan detik. Seringkali bandwidth dianalogikan dengan lebar sebuah jalan raya, sementara data yang masuk melalui bandwidth dianalogikan kendaraan yang melintas di jalanan tersebut. Silakan kalian kerjakan LKPD individu, ya, untuk melihat seberapa jauh kalian memahami manajemen bandwidth dan konfigurasinya. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut, ya. Ini merupakan hasil kalian. Oke, nilainya cukup bagus ya. Nilainya cukup bagus ya, untuk kalian cukup bagus nilainya. Di sini saya minta bantuan untuk kalian. Saya punya sebuah pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini digunakan untuk saya pribadi sebagai pendidik. Bagaimana perasaan Anda, perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan hari ini.
hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk kalian ya bisa meningkatkan kegiatan belajar kalian. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi referensi tentang bagaimana mengevaluasi manajemen bandwidth, bagaimana langkah-langkah konfigurasi manajemen bandwidth yang lebih advance lagi, yang lebih menarik lagi. Ya, kalian bisa belajar di rumah kalian masing-masing dan kalian bisa berbagi cerita, berbagi ilmu nanti di grup WA, ya, agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan kalian, agar bisa meningkatkan belajar kalian. Jadi kalian setelah kegiatan ini, silakan kalian bisa melanjutkan mencari informasi, mencari materi-materi lagi tentang manajemen bandwidth dan konfigurasi manajemen bandwidth. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya minta tolong kepada kelompok yang sudah praktek tadi, silakan untuk alat-alatnya dirapikan kembali. Silakan dirapikan kembali di sebelah depan. Di sebelah depan. Alatnya ya cukup alatnya saja, kabelnya tidak usah. Alatnya saja. Alatnya saja digunakan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada Ketua Kelas Mas Daniel untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini penuh hikmat, agar kegiatan ini penuh barokah. Silakan kepada Ketua Kelas Mas Daniel untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya hari ini. Jangan lupa untuk belajar terus di rumah kalian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri.